Selamat pagi Pak dan teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Di sini kami membahas mengenai terapi okupasi dan rehabilitasi. Pembahasan yang pertama yaitu terapi okupasi. Dari definisinya yaitu terapi okupasi adalah salah satu jenis terapi kesehatan yang merupakan proses penyembuhan melalui aktivitas. Aktivitas yang dikerjakan tidak hanya sekedar membuat sibuk pasien, melainkan aktivitas fungsional yang mengandung efek terapeutik dan bermanfaat bagi pasien. Terapi okupasi bukanlah terapi kerja atau vocational training, tetapi okupasi memiliki keyakinan bahwa dalam pemberian terapi yang berupa aktivitas bertujuan untuk meningkatkan penampilan dan prestasi manusia, mencegah disfungsi fisik, mental, dan sosial. Jadi pengertian okupasi secara global adalah pemulihan terhadap individu dengan penggunaan aktivitas yang memiliki tujuan sesuai dengan kebutuhan tiap individu. Untuk tujuan dari terapi okupasi yaitu menciptakan kemampuan pasien dengan menciptakan kondisi tertentu agar dapat berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, membantu memberikan suatu dorongan emosi secara wajar. Yang ketiga, membangkitkan kemauan dan motivasi untuk pasien, menemukan kemampuan kerja bagi pasien yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Selanjutnya, mengumpulkan data untuk menentukan diagnosis dan penempatan terapi yang lain. Jenis aktivitas terapi okupasi. Jenis aktivitas terapi okupasi yaitu aktivitas latihan fisik untuk kesehatan jiwa, aktivitas dengan pendekatan kognitif, aktivitas yang memacu kreativitas pasien, training keterampilan, dan terapi bermain. Kegiatan tersebut dipandu oleh seorang terapis yang memiliki tugas sebagai motivator, sebagai guru, sebagai model sosial, dan konsultan. Peranan aktivitas dalam terapi okupasi menurut Muhaj mengungkapkan aktivitas yang digunakan dalam terapi okupasi sangat dipengaruhi oleh konten terapi secara keseluruhan, lingkungan, sumber yang tersedia, dan juga oleh kemampuan si terapi sendiri, yaitu kemampuan pengetahuan, keterampilan, minat, dan kreativitasnya. Jenis kegiatan yang dapat dilakukan meliputi latihan gerak badan, olahraga, permainan tangan, kesehatan kebersihan, dan kerapian pribadi. Pekerjaan sehari-hari misalnya aktivitas kehidupan sehari-hari seperti mengajarkan merapikan tempat tidur, menyapu, dan mengepel. Untuk praktik vokasional seperti seni, tari, musik, lukis, drama, dan lain-lain. Untuk rekreasi, tamasya, menonton bioskop atau drama, diskusi dengan topik tertentu seperti berita surat kabar, majalah, televisi, radio, atau keadaan lingkungan. Latihan dan pelaksanaan dalam terapi okupasi. Untuk latihan, yang pertama latihan kerja merupakan suatu proses yang diberikan kepada pasien secara bertahap untuk dijadikan bekal persiapan pulang dan kembali ke masyarakat. Ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap percobaan, kedua tahap pengarahan, ketiga tahap penyaluran, keempat tahap pengawasan, yang kelima daycare, yang keenam aftercare. Indikasi dan kontraindikasi terapi okupasi. Yang pertama yaitu indikasi. Menurut Nasir dan Muhid 2011 terdapat 8 indikasi terapi okupasi. Yang pertama, seorang yang kurang berfungsi dalam kehidupannya karena kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pengintegrasian perkembangan psikososialnya. Yang kedua, kelainan tingkah laku yang terlihat dalam kesulitannya untuk berkomunikasi dengan orang lain. 3. Tingkah laku yang tidak wajar dalam pengekspresian perasaan atau kebutuhan yang primitif. Ketidakmampuan menginterpretasikan rangsangan sehingga reaksinya terhadap rangsangan tersebut tidak wajar atau berlebihan. Terhentinya seseorang dalam fase pertumbuhan tertentu atau seseorang yang mengalami kemunduran. Mereka yang lebih mudah mengekspresikan perasaannya melalui suatu aktivitas daripada dengan percakapan. Selanjutnya yaitu mereka yang merasa lebih mudah mempelajari sesuatu dengan cara mempraktikannya daripada dengan membayangkannya. Yang terakhir, pasien cacat tumbuh yang mengalami gangguan dalam kepribadiannya dan sebagainya. Untuk kontraindikasi menurut Syudi dan Kusharyadi 2011 terdapat 2
penyebab atau 2 indikasi, yaitu kondisi fisik dan kondisi psikologi klien. Kondisi fisik yang perlu diperhatikan antara lain 1. Inflamasi, 2. Nyeri yang hebat, dan yang ketiga mengalami patah tulang, 4. Kelelahan yang signifikan. Terapi yang kedua yaitu terapi rehabilitasi. Definisi dari terapi rehabilitasi yaitu terapi yang mencangkup semua terapi psikiatri non-akut dan terutama untuk mencegah terjadinya penyakit yang menahun. Tujuan dari terapi rehabilitasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, mengembalikan kemampuan individu setelah terjadinya gangguan kepada kondisi tingkat fungsi yang optimum. Yang kedua, mencegah kecacatan yang lebih besar. Ketiga, memelihara kemampuan yang ada atau dimiliki oleh pasien. Dan yang keempat, membantu pasien untuk menggunakan kemampuannya. Ada berbagai jenis aktivitas terapi rehabilitasi. Yang pertama yaitu model terapi moral. Model ini sangat umum dikenal oleh masyarakat serta biasanya dilakukan dengan pendekatan agama atau moral. Yang kedua, model terapi sosial. Model ini memakai konsep dari program terapi komunitas, di mana adiksi terhadap obat-obatan dipandang sebagai fenomena yang penyimpangan sosial. Yang kedua, model terapi psikologis. Model ini diadaptasi dari teori psikologis. Yang keempat yaitu model terapi budaya. Model ini menyatakan bahwa perilaku indikasi obat adalah hasil sosialisasi seumur hidup dalam lingkungan sosial atau kebudayaan. Ada 3 peranan aktivitas dalam terapi rehabilitasi. Yang pertama, menjaga komplikasi dari akibat gangguan penyakit diderita pasien. Yang kedua, membatasi besarnya gangguan semaksimal mungkin. Yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan program rehabilitasi. Latihan dan pelaksanaan dalam terapi rehabilitasi. Kegiatan pelaksanaan rehabilitasi dilakukan di dalam rumah sakit dan luar rumah sakit, misalnya panti dan pusat rehabilitasi. Pelayanannya itu dimulai sejak hari pertama pasien dirawat. Untuk tahap-tahap rehabilitasi pasien gangguan jiwa dibagi menjadi 3, yaitu tahap persiapannya, usaha mempersiapkan pasien dengan menjalankan kegiatan terapi okupasional, seleksi, evaluasi, dan latihan kerja dalam berbagai jenis pekerjaan. Yang kedua, tahap penyaluran, yaitu penempatan merupakan usaha pemulangan pasien ke keluarga, tempat kerja atau masyarakat dan instansi lainnya yang berfungsi sebagai pengganti keluarga. Tahap yang ketiga yaitu tahap pengawasan, merupakan tindakan lanjutan setelah pasien disalurkan ke masyarakat dengan mengadakan kunjungan rumah, yaitu visit home, kunjungan tempat kerja atau job visit, dan penyelenggarakan perawatan lanjut aftercare untuk mengetahui perkembangan pasien, permasalahan yang dihadapi, serta cara-cara pemecahannya. Perbedaan terapi okupasi dan rehabilitasi medis. Terapi okupasi menggunakan okupasi atau pekerjaan atau kegiatan sebagai media, sedangkan rehabilitasi adalah suatu usaha yang terkoordinasi yang terdiri atas usaha medis, sosial, edukasional, dan vokasional untuk melatih kembali seseorang untuk mencapai kemampuan fungsional pada taraf setinggi mungkin. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai terapi okupasi dan terapi rehabilitasi. Semoga bermanfaat.